Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zidan Rizza dari kelas manajemen dengan NIM 21021111100196. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang perumusan masalah penelitian. Untuk yang pertama di sini ada latar belakang penelitian. Untuk memberikan deskripsi atau gambaran mengenai hal-hal yang melatar belakangi dilakukannya penelitian, maka kebutuhan objektif dalam mendeskripsikan latar belakang penelitian ini perlu dipaparkan. Yang pertama adalah fakta atau kondisi atau masalah yang ada atau terjadi saat ini. Yang kedua, apa arti pentingnya penelitian yang akan dilakukan. Yang ketiga, bagaimana kaitannya dengan tuntutan kebutuhan saat ini dan tuntutan perkembangan di masa yang akan datang. Yang keempat, hal-hal strategis yang akan dicapai berkaitan dengan dilakukannya penelitian tersebut. Baik, untuk selanjutnya adalah pengertian masalah. Secara sederhananya, masalah dapat didefinisikan sebagai kesenjangan antara yang seharusnya terjadi dan kenyataan yang ada, atau antara desain dengan desain tidak sesuai. Masalah, khususnya masalah yang berbentuk persoalan atau problem, adalah penyimpangan dari apa yang dikehendaki dan yang menjadi kenyataan. Masalah adalah situasi penyimpangan atau gap yang terjadi yang dapat dilihat dari fenomena bisnis, hasil penelitian atau aplikasi teori. Suatu masalah tidak harus menuntut atau menimbulkan suatu penelitian, tetapi penelitian dilakukan oleh karena adanya masalah. Jadi, seseorang yang akan melakukan penelitian harus menentukan terlebih dahulu apa itu masalahnya. Selanjutnya adalah sumber menemukan masalah. Pencarian masalah dapat dilakukan dari sumber-sumber masalah. Yang pertama adalah textbook, yang kedua laporan penelitian yang tidak dipublikasikan, yang ketiga proceeding, yang keempat tesis atau disertasi, yang kelima jurnal, yang keenam pengamatan sepintas atau fakta di lapangan, yang ketujuh pengalaman pribadi, yang kedelapan pertemuan ilmiah seperti seminar, diskusi, lokakarya, dan lain-lain. Yang kesembilan pernyataan pemegang otoritas. Yang ke-10 perasaan intuitif pribadi. Selanjutnya adalah menggali masalah. Dalam menggali masalah, kita harus menentukan fenomena bisnis atau data lapangan. Yang kedua, riset gap. Yang ketiga, teori gap. Setelah itu, kita akan membuat latar belakang masalah. Selanjutnya adalah menemukan rumusan masalah. Di sini ada fenomena bisnis. Fenomena bisnis atau manajemen seperti peningkatan atau penurunan penjualan, keluhan konsumen, efektivitas promosi, dan lain-lain. Yang kedua, masalah ini dapat ditemukan di perusahaan melalui observasi, laporan-laporan, berita-berita di koran atau jurnal, dan lain-lain. Selanjutnya adalah gap reset. Gap reset adalah seperti ada variabel yang sama, tetapi hasil penelitian menemukan temuan yang berbeda. Contoh, ada dua penelitian dengan hasil yang berbeda. Yang pertama dari Zakiyah 2007, menemukan fakta bahwa kualitas layanan berpengaruh terhadap kepuasan. Yang kedua dari Darmayanti 2006, menemukan fakta bahwa service performance yang baik tidak selalu menghasilkan kepuasan nasabah. Selanjutnya adalah gap teori. Gap teori ini mengkaji teori dan membandingkan berbagai teori yang kemudian digugat dan menawarkan teori baru. Selanjutnya adalah pemilihan masalah. Setelah masalah-masalah diidentifikasi, belum menjadi jaminan bahwa semua masalah tersebut layak dan sesuai untuk diteliti. Sehingga perlu dipilih salah satu atau beberapa masalah yang paling baik dan layak untuk diteliti. Pertimbangan pemilihan masalah ini dapat dilakukan dengan dua arah. Yang pertama dari arah masalahnya. Maksudnya adalah pertimbangan kelayakan berdasarkan arah masalah atau sudut objektifnya atau nilai penelitiannya. Apakah penelitian memberikan sumbangan kepada pengembangan dan penerapan e-text atau pemecahan masalah praktis. Yang kedua dari arah penelitiannya.
Maksudnya adalah pertimbangan berdasarkan kelayakan dan kesesuaian penelitiannya menyangkut kelayakan biaya, waktu, sarana, dan kemampuan keilmuan. Selanjutnya adalah perumusan masalah. Masalah perlu dirumuskan dengan tujuan agar permasalahan jelas dan tidak menimbulkan keraguan-raguan atau tafsir yang berbeda-beda, sebab masalah tersebut nantinya akan digunakan sebagai dasar. Yang pertama, pengajuan teori dan hipotesis, yang kedua, pengumpulan data, yang ketiga, pemilihan metode analisis, dan yang keempat, penarikan kesimpulan. Selanjutnya, perumusan masalah penelitian. Rumusan mengenai bagaimana sebuah masalah akan dipecahkan melalui sebuah penelitian ilmiah. Selanjutnya adalah teknik perumusan masalah penelitian. Dirumuskan dalam bentuk kalimat pertanyaan, singkat, jelas, dan padat, memberi petunjuk dimungkinkannya pengumpulan data dan adanya metode pemecahannya. Rumusan masalah sinkron dengan judul penelitian. Selanjutnya, rumusan masalah penelitian yang baik. Yang pertama, mempunyai nilai dan kelayakan penelitian dari segi manfaat atau kontribusi. Yang kedua, visible atau dapat dipecahkan atau konkret, di mana ada data dan metode pemecahannya. Yang ketiga, menarik bagi peneliti yang didukung kemampuan keilmuan. Yang keempat, spesifik mengenai bidang tertentu atau jelas ruang lingkup pembahasannya. Yang kelima, berguna untuk mengembangkan suatu teori. Selanjutnya adalah contoh rumusan masalah penelitian. Di sini ada contoh rumusan masalah deskriptif. Yang pertama, berapakah tingkat hunian Hotel Lombok Raya? Yang kedua, apakah iklan yang ada perlu diubah? Selanjutnya, contoh rumusan masalah inferensial. Sebenarnya adalah yang pertama, apakah iklan berpengaruh terhadap peningkatan penjualan? Yang kedua, apakah harga, layanan, dan fasilitas berpengaruh terhadap tingkat hunian hotel? Yang ketiga, apakah harga, layanan, dan lokasi berpengaruh terhadap keberhasilan supermarket? Selanjutnya adalah perumusan tujuan penelitian. Tujuan penelitian untuk menjelaskan tujuan akhir yang akan dicapai oleh peneliti setelah penelitian selesai dilakukan, untuk memberikan gambaran yang tegas tentang sasaran dan ruang lingkup penelitian. Selanjutnya, teknik merumuskan tujuan penelitian. Yang pertama, singkat dan spesifik. Yang kedua, diarahkan untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Perumusan manfaat penelitian. Manfaat penelitian, yang pertama, untuk menjelaskan manfaat kontribusi yang akan diperoleh dari hasil penelitian dan siapa pihak yang akan mendapatkan manfaat tersebut. Selanjutnya, teknik merumuskan manfaat penelitian. Yang pertama, disebutkan secara detail siapa saja yang mendapatkan manfaat dan apa manfaat yang diperoleh dari hasil penelitian. Yang kedua, manfaat dapat dikaitkan dengan orientasi penelitian, apakah mempunyai kontribusi pada pengembangan dan penerapan IPTEX, pengembangan kelembagaan atau organisasi, atau untuk pemecahan masalah-masalah praktis atau menunjang pembangunan dan sebagainya. Selanjutnya adalah pemilihan tema atau topik dan judul penelitian. Yang pertama, tema penelitian diperlukan untuk mengarahkan ruang lingkup dan bidang telaah yang akan dipelajari oleh peneliti atau berkaitan dengan bidang ilmu. Yang kedua, topik penelitian berkaitan dengan garis pembahasan atau bersifat spesifik. Selanjutnya adalah dasar-dasar pemilihan tema dan topik penelitian. Yang pertama, ada kemampuan untuk melaksanakan atau keilmuan sumber daya atau fisik. Yang kedua, data dapat diamati termasuk tersedianya alat pengumpulan data. Yang ketiga, berkaitan dengan kebutuhan masyarakat, berkaitan dengan pemecahan masalah-masalah praktis. Selanjutnya adalah judul penelitian. Judul dirumuskan atau dibuat berdasarkan masalah-masalah yang akan diselidiki. Judul penelitian harus mampu memberikan gambaran umum atau gambaran keseluruhan masalah dan atau masalah-masalah yang akan dilengkapi menurut Nawawi 41. Judul penelitian dimaksudkan untuk memperjelas dan mempertajam ruang lingkup dan bidang telaah dari tema yang topik penelitian. Selanjutnya adalah pertimbangan memilih judul. Yang pertama,
tampak ruang lingkup dan metode pembahasannya. Yang kedua, tampak ruang lingkup objek penelitiannya atau populasi atau sampel. Yang ketiga, memberikan berkaitan dengan tema dan topik penelitian. Yang keempat, mempertimbangkan masalah yang dihadapi. Yang kelima, mempertimbangkan bidang ilmu yang dipelajari atau dikuasai. Yang keenam, judul hendaknya yang sedang aktual. Selanjutnya adalah judul hendaknya dibuat. Yang pertama, singkat jelas. Yang kedua, tidak perlu semua variabel disebutkan dalam judul. Yang ketiga, tidak berarti ganda atau dapat ditafsirkan lain. Yang keempat, penggunaan istilah yang sudah umum. Yang kelima, penggunaan bahasa baku. Yang ketujuh, tidak lebih dari 3 baris karena judul yang terlalu panjang dapat membingungkan. Selanjutnya adalah teknik menyusun latar belakang masalah. Menurut Ferdinand, mengungkapkan fenomena manajemen atau bisnis, riset gap dan teori gap terutama yang didapatkan dari penelitian-penelitian terdahulu atau sebelumnya. Ferdinand 2006-19 mengenalkan core research problem dan dikembangkan menjadi naskah yang merupakan sebuah outline dari roadmap penelitian. Dan menurut Ferdinand 2006-31, menulis diawali dengan dimulai dari sesuatu pemikiran yang luas, makin lama makin menyempit pada bidang yang menarik yang perlu diteliti, dan di tempat itulah dirumuskan riset problemnya. Ferdinand 2006-34. Selanjutnya adalah teknik menyusun latar belakang masalah. Menurut Ditjen Dikti, mengemukakan hal-hal yang mendorong atau argumentasi pentingnya dilakukan penelitian. Ditjen Dikti 2006-14 menguraikan proses dalam mengidentifikasi masalah penelitian. Selanjutnya menurut Monandir, mengungkapkan pentingnya masalah tersebut diteliti. Ini adalah menurut Monandir 2006-50. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.